Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Salam Gold dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Adit dari PT Salam Gold Indonesia. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, Alhamdulillah hari ini saya berada di PT Salam Gold Indonesia bersama dengan Ustadz Devi Kristanto selaku Dewan Syariah PT Salam Gold Indonesia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Adit. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Tetap segar ya Ustadz ya? Insya Allah. Masya Allah. Oke, hari ini kita membahas soal emas ya. Karena produk dari Salam Gold adalah emas, kita ingin tahu nih pandangan Islam mengenai emas itu bagaimana. Nah, mumpung ada Ustadz Devi Kristanto di sini, Ya. kita ingin minta pendapatnya. Bagaimana sih pandangan Islam khususnya soal emas? Iya. Jadi pertama begini, kalau kita mengambil pandangan ayat Al-Quran mengenai emas ini, gitu kan ya, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 14, jadi secara implisit Allah itu sudah menjelaskan bahwa dijadikannya manusia itu kecintaan kepada benda-benda yang dia itu disebutkan di ayat itu, ya, ada kecintaan terhadap rumah, kemudian kepada harta perhiasan, kepada anak-anak, kepada istri, dan di situ jelas tertulis bahwa dijadikannya manusia itu pandangannya cinta kepada perhiasan dalam bentuk emas dan perak. Nah, di sini Allah sudah menunjukkan bahwa secara fitrah manusia itu suka kepada emas dan perak, gitu karena cuman yang menjadi titik fokus di sini adalah gimana sih kalau kita pengen punya emas dan perak itu secara halal menurut Islam, karena emas itu menjadi salah satu barang ribawi, maka kita mesti tahu tentang bagaimana cara bermuamalahnya, gitu Mas Adi. Wah, Masya Allah. Iya, itu sekilas ya Ustadz. Jadi memang pada fitrahnya itu manusia memang diciptakan memiliki kecintaan terhadap emas. Betul. Oh, Masya Allah. Jadi jual sebenarnya gini, jualan emas itu, bayangkan kita menjual sesuatu barang yang sudah Allah katakan orang pasti cinta, jadi mudah gitu kan. Beda dengan misalkan kita ngejual kursi, ya kan, belum tentu orang suka dengan kursi, ada orang yang suka pakai lesehan doang gitu kan. Tapi kalau emas mungkin lihat wujudnya juga pasti seneng. Nah, berarti akan mudah kalau seandainya kita menawarkan emas itu jadikan sebagai barang komoditi jualan, gitu kan ya. Itu Mas Adi. Wah, Masya Allah. Ya. Jadi cocok sekali ya. Jadi PT Salam Gold Indonesia sudah menyediakan produk emas ya. Nah, variannya banyak sekali, dari 0,025 gram itu dari 30 ribuan aja kita sudah bisa memiliki emas. Jadi variannya sampai 25 gram ya Ustadz ya? Ya, saat ini baru sampai 25 gram. Insya Allah next kita akan memproduksi juga yang ukuran lebih besar lagi, 50 gram, 100 gram, mungkin 200 gram gitu kan ya. Kita juga melihat animo masyarakat terkait dengan kebutuhan emas yang ingin mereka miliki, berapa bobotnya. Masya Allah. Iya. Ya. Jadi kalau emas itu sendiri, dia boleh nggak sih kita tabung gitu? Oh, begini, memang kalau terkait dengan masalah menabung itu jelas Islam sangat menganjurkan, gitu kan. Kan gini, kalau secara definisi umum gitu kan, jadi menabung itu adalah aktivitas menyisihkan sebagian harta benda kita, gitu kan ya, dengan tujuan untuk masa depan, dengan perencanaan-perencanaan yang sudah kita perhitungkan dengan matang. Kan bagus ya kan, orang mau naik haji, punya program naik haji gitu kan. Mungkin kalau seandainya bagi sebagian orang supaya terkumpul dengan biaya yang cukup besar, berat gitu kan. Tapi kalau dengan menabung secara nggak kerasa, kita kan sedikit-sedikit. Apalagi menabungnya dengan menggunakan emas, sangat menguntungkan sekali. Wah, Masya Allah. Apalagi kalau nyimpennya dalam bentuk emas, jadi lebih aman gitu ya, nggak gampang kepake gitu ya. Betul. Ya. Banyak lah gitu, maksudnya bukan hanya pandangan secara Islam saja. Saya juga yakin kok orang-orang umum pun yang tahu tentang emas itu memiliki nilai intrinsik di fisiknya itu, bahwa nilainya itu memang memiliki
apa daya tahan ya terhadap inflasi, kemudian juga zatnya sendiri memang apa secara fisik kalau kita misalkan mengumpulkan atau menabung dalam bentuk lain itu kan apa mudah barang itu mudah rusak, ya kan. Uang ketika misalkan nauzubillah kebakaran habis gitu kan. Ditabung di bank pun ya kita juga tahu ya tentang apa banyak kejadian ketika orang menabung di bank ternyata mau diambil sulit dan lain sebagainya, atau ketika diambil mudah itu juga jadi masalah sendiri itu kan. Kita nabung diambilnya mudah dan yang ada tabungan kita nggak sesuai dengan program, habis lagi. Beda dengan ketika kita menabung melalui emas gitu kan ya. Dalam beberapa hadis itu banyak ya apa namanya aktivitas Rasulullah terkait menabung ini. Jadi saya pernah membaca itu Rasulullah itu pernah menyimpan atau menabung makanan itu dalam jangka waktu setahun. Jadi kan ada persediaan makanan sampai setahun Rasulullah. Nah terus kemudian juga Rasulullah itu pernah bersabda itu mengingatkan bahwa sungguh kalian lebih baik meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan daripada berkeadaan sulit. Nah berarti aktivitas menabung itu merupakan aktivitas masa depan yang kita itu preventif terhadap apa kejadian yang di masa depan gitu kan ya. Bisa jadi orang itu apa nauzubillah dia kena musibah dan lain sebagainya. Ketika punya tabungan insya Allah itu bisa teratasi begitu Mas Adit. Wah Masya Allah ya, gitu. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Iya sama-sama Mas Adit ya. Nah ini mungkin ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang masuk. Mungkin kita bacakan sedikit dulu aja ya, karena durasi kita tidak terlalu panjang untuk sesi kali ini. Ini ada pertanyaan dari teman kita. Oh, rupanya ini mitra Ustadz. Jadi karena Mas Salam Gold ini kan selain kita bisa menabung sendiri, kita juga punya kesempatan untuk bergabung jadi mitra. Nah, itu bisa diperjualbelikan seperti yang disampaikan Ustadz Devi tadi. Emas ini merupakan komoditi yang bisa diperjualbelikan ya Ustaz ya. Oke, jadi ini pertanyaannya, ada saran nggak supaya jadi pedagang emas yang dipercaya itu bagaimana? Ya. Sebetulnya gini, kita tidak usah sulit-sulit ya mengambil contoh ya itu kan ya, bahwa di sini Islam itu mengajarkan kita agar memiliki akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia itu adalah hukum syariat, bukan sekedar anjuran. Jadi sikap-sikap ketika kita untuk jujur, amanah, kemudian apa namanya ringan dalam bersedekah itu adalah hukum syariat. Ketika itu ditaati, pasti akan ada kemaslahatan di situ, gitu karena maka ketika kita ingin menjadi pedagang yang baik, nggak usah sulit-sulit. Contoh aja Rasulullah, gitu kan ya. Jadi apa jujur, amanah dan lain sebagainya. Jadi insya Allah sudah banyak lah apa anjuran-anjuran tentang menjadi pedagang yang baik ya. Saya pernah baca buku tentang marketing Rasulullah. Nah, itu kan. Jadi itu mengambil seninya Rasulullah berdagang. Nah, ketika itu dilakukan oleh kita, insya Allah kita akan mudah ketika berdagang. Gitu Mas Adit. Ya. Okay. Itu ya jawabannya. Nah, semoga bisa diterapkan. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Ustadz, boleh ya? Silakan. Bagaimana cara membuat orang suka sama kita? Karena ini sepertinya mitra juga Ustadz. Ya. Nah, karena saya mau jualan, muka saya sering dikira jutek. Gimana Ustadz? Ada orang yang nature-nya dari lahir mungkin memang udah mukanya seperti itu, padahal nggak seperti itu. Orang udah lihat dia aja udah enggan gitu awalnya. Iya. Ada nggak Ustadz? Nah, sebenarnya gini, kalau kita mau jujur ya, misalkan kita belanja di pasar gitu, banyak orang-orang yang belanja jutek. Tapi ramai tokonya. Nah berarti kan ada sesuatu di situ. Nah ternyata begini, dalam anjuran Islam gitu kan ya, bahwa Rasul itu menyuruh kita untuk menghiasi jual beli kita itu dengan apa? Dengan sedekah. Nah, dengan sedekah. Jadi ketika kita jualan gitu ya, ini misalkan konteksnya bukan emas ya, jualan apa ya, buah atau apa berapa kilo, lebihin sedikit. Nah, kelebihan sedikit itu adalah sedekah kita. Apa? Karena apa? Kadang-kadang begini. Kenapa Rasulullah meminta menghiasi jual beli kita dengan sedekah? Di sedekah itu juga apa namanya? Cobaannya banyak gitu kan. Mungkin
ketika bermuamalahnya ada kata-kata yang sedikit melebih-lebihkan gitu kan ya, atau mungkin apa namanya ketika menawarkan barang itu ada sedikit cacat di barang itu, tapi dia tidak ngeh gitu kan ya. Nah ini kan berpotensi memberikan kezaliman kepada pembeli. Nah maka kita lebih dengan sedekah. Nah coba kita praktekkan ketika jual beli, lebihin aja. Beli beras tambahin sedikit gitu kan ya, atau beli buah sekilo tambahin jadi sedikit 5 on gitu kan. Nah orang tuh senang gitu kan. Saya yakin walaupun wajah kita jutek, tapi kalau kita begitu jualannya pasti senang. Jadi hiasi dengan sedekah gitu kan ya, terutama dengan pembeli gitu ya, untuk menghindari seperti itu. Karena kan memang susah juga kalau emang wajah udah kepala jutek dari sana gibaannya, begitu susah kan. Cuman memang lebih baik Rasulullah itu kan menganjurkan kita itu menjadi orang yang murah senyum. Karena kan ketika kita tidak bisa bersedekah dengan materi, maka senyum kita itu dihitung dengan sedekah. Walaupun ya senyum sedikit lah gitu kan. Jadi jangan terlalu jual mahal gitu kan ya. Agak dilebarin dikit bibirnya gitu kan. Nah, insya Allah dengan begitu akan lebih mencairkan. Upayakan dulu tetap dengan senyum ya. Ditambahin sedekah dan ditambahin dengan tadi yang di awal tadi saya sampaikan. Jujur ya, amanah, terus kemudian kita profesional jualan juga gitu kan. Kalau memang barangnya kurang baik, kita katakan kurang baik. Kalau seandainya barangnya bagus, kita katakan bagus. Jangan sampai ada unsur kebohongan. Sering kan begitu ya. Ini modalnya sekian, padahal waktunya enggak gitu, karena itu enggak boleh seperti itu. Nah, gitu Mas Adi. Ya. Masya Allah. Terima kasih jawabannya Ustaz. Ya, sama-sama. Semoga teman-teman yang bertanya tadi bisa mengikuti dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Terutama kalau tadi yang bertanya mitra, itu bisa diaplikasikan di aktivitas untuk jualan salam goldnya. Oke, Ustadz. Jadi terima kasih banyak nih sama-sama untuk waktunya dan penjelasannya. Ya. Nanti boleh lagi ya kalau mau tanya-tanya lagi. Insya Allah. Kalau ada teman yang mau bertanya lagi, silakan tinggalkan komen, bertanya langsung silakan. Nanti insya Allah kita akan jawab bersama Ustadz Devi. Oke. Ya, sekian untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.